Lampu di teras masih padam. Duduk di beranda menatap wajah anakku, wajah yang polos, matanya tajam. Lampu di jalan padam lagi. Bulan purnama dan bintang di langit biru, terangnya nyata, indah pada waktunya. Ku ingin kau jadi presiden, terbang tinggi bagai raja wali, tulus ikhlas seperti merpati. Jujurlah anakku, seperti matahari, jagalah hatimu, mata hati dalam pelukan Ibu Pertiwi. Pemirsa Duta TV, kita kembali lagi dalam Banjarmasin Lawyers Forum. Menjawab tadi kata Pak Dr. Muhammad Effendi SHMH, kenapa nih adem-adem aja? Adem-adem aja ini dimungkinkan karena para tim sukses belum menyampaikan visi dan misi. Ya. Saya minta di awal tim Garuda Merah menyampaikan visi dan misi yang saya catat. Visi dan misinya membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta bermartabat. Silakan dari juru bicara tim Garuda Merah. Baik. Pemirsa, hangat ya dari Bapak ini. Saya bacakan saja ringkasnya visi misi dari pasangan Prabowo Hatta, Capres nomor 1. Yang pertama terkait dengan visi. Jika seandainya Prabowo Hatta menjadi presiden, maka akan membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur dan bermartabat. Dan ini diwujudkan dengan 8 misi dengan 100 program kerja. Yang pertama, program bidang visi misi bidang ekonomi untuk membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur. Yang kedua, melaksanakan ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, membangun kembali kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan sumber daya alam. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan program pendidikan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan, sosial, agama, budaya dan olahraga dengan program unggulan yang dinamakan dengan Revolusi Putih Mandiri. Yang keenam, visi misi mempercepat pembangunan infrastruktur. Yang ketujuh, menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Dan yang kedelapan, membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi dan efektif melayani masyarakat. Oke, saya ingin menanya, itu kan teorinya tertulis dan teori. Untuk Kalimantan Selatan apa nih yang diberikan Prabowo Hatta dengan kita? Apa yang dijanjikan untuk Kalimantan Selatan? Saat Pak Hatta Rajasa, calon wakil presiden Republik Indonesia hadir di Kalimantan Selatan, beliau memberikan sebuah janji politik, yaitu akan membangun Kalimantan dan menetapkan Kalimantan sebagai koridor ekonomi dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Indonesia atau MP3I, dan mengangkat harkat dan martabat sumber daya alam Kalimantan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat Kalimantan. Oke, mengangkat ya sumber daya alam. Itu disampaikan langsung oleh calon wakil presiden. Menurut Anda pribadi sumber daya alam kita kenapa nih harus diangkat-angkat segala? Ya, Kalimantan kan kaya akan sumber daya alam dan
Dan itu terus terang hari ini Trans Kalimantan belum nyambung, ya kan? Janji berapa presiden sudah. Kemudian sumber daya alam kita masuk ke Kalimantan itu penghasil batu bara terbesar di Indonesia, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Jadi Tapi janji. tadi lagunya Bung Robert, listrik masih padam di jalan, ya kan? Nah, oleh karena itu dengan kejujuran, dengan hati nurani, mudah-mudahan calon presiden Republik Indonesia yang akan datang, mudah-mudahan Prabowo Hatta terpilih, maka janjinya adalah akan menerangi Kalimantan dengan Center. kekayaan sumber daya alamnya. Seperti center ya Bung Robert ya. Sebagai center tadi. Oke, terima kasih. Saya beralih ke tim tes atau tim kampanye Capres nomor urut 2. Salam 2 jari. Silakan visi dan misinya. Ya, terima kasih. Mungkin kalau visi misi semua kandidat menurut saya bagus, tapi beda visi misi yang pertama dan yang kedua. Kalau visi misinya Pak Jokowi dan Pak JK mungkin beliau sudah mempraktekkan atau sudah dia perlakukan di masa-masa beliau menjabat. Terfokus di sini ada 7 misi, mungkin terfokus kepada pendidikan dan kesehatan dan energi. Salah satunya berbicara kesehatan, Pak Jokowi waktu menjabat wali kota Solo, beliau membuat kartu sehat dan kartu pintar, yang mana tadi disampaikan oleh moderator bahwa jaminan untuk kesehatan bagi warga negara kita, dia sudah jalankan setelah dia jadi gubernur, dia juga menjalankan Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar. Begitu juga dengan visi misi beliau jadi presiden, dia jadikan Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar. Kenapa beliau adakan Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar? Karena beliau mau tidak ada warga negara kita yang sakit tidak bisa diobati, tidak ada warga kita yang sekolah, yang dia mau sekolah tidak bisa tidak ditanggung pendidikannya. Dalam artian ini berhubungan dengan masalah kesejahteraan. Kesejahteraan di sini apabila kita mampu menyekolahkan anak kita saat dia usia sekolah, dan kita mampu mengobati anak kita di saat sakit. Di mana peran pemerintah di sini? Ya, peran pemerintah di sini adalah dengan adanya kartu sehat dan kartu pintar, karena pengeluaran yang kartu sehat, pengeluaran yang tidak terduga adalah pengeluaran yang misalnya terjadi kecelakaan anak seorang tukang beca misalnya atau tukang ojek, anaknya jatuh, kepalanya misalnya terbentur, dia harus diobati, yang mana tukang beca pekerjaannya sehari itu juga buat makan, itu juga buat besok, sehingga dalam pengeluaran dia tidak bisa pengeluaran yang tidak ditentukan dia tidak bisa membayar, sehingga ada peran serta pemerintah di sana sebagai kartu sehat, memperlihatkan kartu sehat masuk ke rumah sakit. Yang ini sudah saya jalankan di Kabupaten Tanah Bumbu. Setiap warga di Kabupaten Tanah Bumbu yang sakit, apabila dia masuk kelas 3, maka dia dilayani dengan gratis, hanya memperlihatkan KTP Tanah Bumbu. Kenapa? Karena peran pemerintah kepada orang yang sakit, warga yang tidak mampu, di sanalah peran pemerintah harus menjamin dia. Begitu juga pendidikan. Pendidikan tidak akan mungkin orang miskin itu sejahtera atau mempunyai harapan hidup sejahtera kalau pendidikannya tidak dijamin oleh pemerintah. Kenapa harus dijamin oleh pemerintah? Kalau dia bersekolah, salah satu persyaratan misalnya kita mau menjadi bupati atau menjadi gubernur, salah satunya persyaratannya dia harus lulus SMA. Kalau pendidikannya dijamin oleh pemerintah sampai setingkat SMA, maka dia mempunyai harapan untuk hidup sejahtera sama setara dengan orang-orang yang mampu. Itu yang dimaksud dengan kesehatan dan kesejahteraan. Kok di jalan ini Tanah Bumbu sebagai apa nih Bapak di Tanah Bumbu? Saya sebagai Bupati Tanah Bumbu kebetulan juga sebagai tim sukses Jokowi JK. Oh, jadi sebagai Bupati Tanah Bumbu ya Pak ya? Sebagian saya juga mencontoh program-program Pak Jokowi yang bagus saya terapkan di Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk tadi kartu sehat dan kartu pintar. Di Tanah Bumbu sekolah SMA waktu pusat belum menjamin hanya 9 tahun, kita sudah menjamin 12 tahun untuk pendidikan. Terima kasih untuk pengabdiannya Pak ya. Terima kasih untuk pengabdiannya. Tadi yang bedanya apa katanya nomor 1 nomor 2 beda sama Prabowo Hatta. Saya menyampaikan tadi bahwa visi misi semua kandidat pasti bagus, hanya tinggal kita menilai yang mana yang sudah dijalankan, yang mana baru dijalankan. Visi misi ini sama sebuah rencana. Bedanya nomor 2 dia sudah melaksanakan di masa-masa jabatannya. Begitu juga Pak JK melakukan energi 10.000 megawatt di saat beliau sudah jadi itu wapres, ya? itu sudah dilaksanakan dan itu dimasukkan lagi dalam program visi misi beliau. Garuda Merah belum? Menurut saya belum melihat Garuda Merah melakukan visi misi ini ya. Oke, kita tanya ya. Kita tanya ya. Garuda Merah katanya belum terbang tinggi nih, belum ada untuk masyarakat nih. Silakan Garuda Merah. Ini pernyataan. Naik
Pak Effendi, ini tantangan Pak Effendi. Tantangan tadi. Kata dari salam dua jari Garuda Merah nggak ada terbang tinggi lagi. Silakan. Terima kasih. Ini dinamika ya. Berbeda itu sah-sah saja dan berpendapat itu hak setiap warga negara. Saya tidak ingin menjawab sebenarnya, tapi harus justru dijawab. ingin bertanya gitu. Kok bisa bahwa Prabowo dan Hatta itu dikatakan belum melakukan apa-apa? Kok bisa gitu? Ya bisa katanya Pak. Iya. Itu. Bisa mengatakan itu. Bisa. Artinya apa? Bahwa Pak Maming mungkin sudah ngelihat Prabowo Hatta itu tidak pernah melakukan apa-apa. Ya. Itu pertanyaan saya. Padahal saya tahu persis Pak Prabowo menyuruh orang untuk melakukan penelitian bagaimana membuat biodiesel dengan uang sendiri. Dia nggak pernah cerita itu, dan nggak perlu diceritakan juga. Ya makanya kita tidak tahu. Pak. Kalau Pak Jokowi dia kebetulan pernah jadi wali kota, Pak JK pernah jadi wapres, ya pasti dong harus melakukan itu. Kalau nggak melakukan itu ngapain jadi wali kota? Ngapain jadi wapres? Sama dengan Pak Maming ya, kalau tidak melakukan apa-apa ngapain jadi bupati? Iya gitu. betul itu. Nah, oleh karena itu saya pikir ya ini memang kalau tim sukses itu memang seperti itu, harus seperti itu, harus melemahkan yang lain. Tapi saya tidak ingin melemahkan. Itu menurut perasaan Bapak aja melemahkan Pak Maming kan Ya, bicara fakta. karena Pak Maming mengatakan bahwa Pak Prabowo dan Hatta itu dalam visi misinya tidak pernah melakukan apa-apa. Itu kata dia. Kan baru kita dengar semua kan. Tapi bahwa apa yang dilakukan Prabowo dan Hatta itu tidak harus diceritakan kemana-mana. Tapi kalau Pak Jokowi sudah pernah melakukan apa yang sekarang ini dia katakan, ya karena dia kebetulan jadi wali kota. Makanya kita tahu Pak ya. Makanya kita tahu gitu. Dan tapi ketika itu kita breakdown lagi, kalau dia jadi presiden misalnya, dia melakukan kartu pintar, buat apa ada BPJS? Buat apa itu? Berapa miliar uang yang sudah digunakan, mungkin ratusan miliar, tiba-tiba dirubah. Berapa uang yang habis percuma? Kartu pintar itu Bapak yakin bisa memintarkan Indonesia? Belum Pak? tentu. Belum tentu katanya. Belum tentu. Kata Garuda Merah belum tentu. Ya, karena sekarang pemerintahan sekarang ini sudah menyiapkan ada namanya bidik misi. Orang miskin akan diberikan beasiswa sampai ke luar negeri. Enggak perlu kartu pintar. Enggak perlu, perlu. Pak ya? Dan sekarang sudah dilakukan. Jadi kata kuncinya tadi menanggapi Ya dari saya mohon. salam dua jari. Saya mohon, apalagi ini Ramadan. Gak apa-apa, Apalagi ini Ramadan. debat sehat ini Pak. Gak ada hubungan Jangan sama Ramadan. katakan yang tidak seharusnya kita katakan. Apalagi Pak Maming seorang bupati, ya kan? Jadi yang Jadi harus yang jelas kalau ya. dia punya Pak Jokowi baik, ya katakan dia Pak Jokowi baik. Gak usah katakan Prabowo tidak melakukan apa-apa gitu. Kan- Ini kan tidak sesuai fakta namanya. kan mengkritisi bagus Pak supaya masyarakat Iya tahu. betul, kritik boleh. Kita sependapat itu. Bapak menjawab aja nggak usah ngotot. Tetapi bahwa ketika ada seseorang yang melakukan, ini namanya negatif campaign, seperti yang dikatakan Oke. oleh Dr. Rifki. Itu negatif campaign. Kata Dr. Rifki ini maksudnya. Ini sebuah fakta bahwa siapa sesungguhnya yang melakukan black campaign, negatif campaign. Kami mengakui, saya secara pribadi mengakui Jokowi waktu jadi wali kota baik, oke, saya mengakui itu. Dan banyak media yang mengutarakan itu. Waktu jadi wali kota, waktu jadi gubernur Waktu jadi gubernur juga baik. kan baik. Pak. Sementara. Karena apa? Tanah Abang baru selesai dibebaskan macet lagi. Ini fakta. Saya beralih dulu Tapi ya. tetap dia baik. Simpan dulu. Saya akan nanya nih, simpan dulu.
saya melihat ada pengacara yang di kubu Jokowi JK. Rekan saya Bung Dul, salam 2 jari Bung. Ya, salam 2 jari dulu ya. Oke. Katanya, kata tadi dari Garuda Merah, katanya salam 2 jari ini negatif campaign. Anda seorang pengacara gimana nih, negatif campaign apa bener? Jadi kita jangan seujon dulu. Kalau namanya salam 2 jari itu Pak Mardhani sudah katakan tadi, kebetulan nomor 2 ini keseimbangan. Jadi kalau namanya keseimbangan itulah yang dicari-cari rakyat Indonesia, bahwa kita ini jangan cari masalah dunia juga akhirat, itu kan ya tentu. Jadi kalau ini Jokowi sudah memaparkan misinya bahwa dia sudah pengalaman lah menurut Pak Mardhani itu ya. Nah ini bukan mengatakan Pak Prabowo belum pengalaman, bukan begitu. Orang yang sudah pengalaman ini masyarakat langsung simpatik gitu Pak. Nah, simpatiknya ini tidak direkayasa. Jadi yang berpengalaman itu siapa? Gak usah kesana kemari, yang berpengalaman pengalaman itu siapa? Ini kedua-duanya, baik si Jokowi maupun Yusuf Kala. Pengalaman kedua ini pengalaman eksekutif. Orang yang berpengalaman ini masyarakat sudah melihat langsung gitu. Saya pikir Prabowo pengalaman juga. Tapi kan pengalamannya di ABRI, belum di eksekutif itu. Jadi maaf itu Pak pendukung Prabowo. Tadi tim Garuda Merah sudah senang pengalaman dua-duanya, ternyata pengalaman Jokowi sama JK kata Bapak nih. Lanjut. Ya, Jokowi ini memang sudah dalam misinya memberikan kartu pintar, pendidikan supaya bebas biaya. Jangan sampai di Banjarmasin ini ada orang yang belum bisa sekolah karena biaya. Nah inilah Pak Mardhani sampai simpatik. Dulu beliau memang pada saat menjabat bupati baru masuk PDI ya. Saya ini kan zamannya Mega sudah membela Megawati. Makanya kenapa saya mendukung Jokowi? Saya melihat Jokowi memang diajukan oleh PDIP. Oke, gini, tanggapan Bang Dul ini dengan tentang Jokowi gimana? Karena Bang Dul pernah ketemu dengan Pak Jokowi. Wah, saya sendiri maaf ini, saya sendiri waktu pelantikan Gubernur Jokowi ya, saya hadir diundang di sana. Saya melihat wataknya merakyat ini, merakyatnya inilah baik baju dan penampilannya. Inilah masyarakat ini mendambakan saat ini pimpinan itu jangan yang kalau kita di rumah kalau keras-keras mana anak buah mau senang kan gitu ya. Jadi yang merakyat. Jadi, yang merakyat ini yang kita cari-cari sekarang. Inilah Jokowi dan Yusuf Kala di bagian Indonesia Timur. Nah inilah yang merakyat, yang ini yang kita cari. Ini kata saya ya. Silakan kata Pak pendukung Prabowo kan. Nah, jadi kita harapkan sekali bahwa misi-misi yang demikian ini bukan sebuah rekayasa, tapi rakyat kita yang di luar negeri pun ada jorgan salam 2 jari, jangan lupa tanggal 9 tucuklah Jokowi dan JK gitu ya. Oke. Jadi kata kuncinya Anda yakin dengan kata Jokowi? kuncinya bahwa bukan Indonesia aja akan maju, Banjarmasin ini akan sejahtera seluruhnya Jokowi jika dipilih ya. Oke. Saya beralih ke relawan Prabowo Hatta. Bagaimana tanggapan Anda tentang sosok Prabowo? Terima kasih. Ya kita bukan masalah masuk kepada substansinya. Ini kan kita selalu mendengar bahwa untuk menjadi presiden itu harus jadi wali kota, harus jadi gubernur. Kita perlu ingat bahwa Presiden Soekarno berhasil, dia tidak pernah jadi wali kota, tidak pernah jadi gubernur. Megawati tidak pernah jadi bupati, wali kota, bisa jadi presiden. Sekarang mungkin Pak Maming sendiri tidak pernah jadi bupati, toh jadi bupati juga. Kan sudah jadi bupati Pak. Nah, makanya dulunya kan belum bupati juga kan. Jadi kalau kita mendukung Prabowo ini masalah kapasitas, bukan masalah yang lain-lain. Oke, Pak, masalah kapasitas kita lanjutkan nanti Pak ya. Oke, terima kasih. Kita break sebentar. Pak Jokowi dengan programnya Kartu Jakarta Sehat. Pak Prabowo dengan programnya 1 miliar untuk desa. Mana yang tepat menurut Anda? Dengan sehat kita mendapatkan 1 miliar atau dengan 1 miliar kita menjadi sehat, kita rehat sejenak?